Ini ada pertanyaan dari saudara Fian yang WA ke saya ke 0815575004 kali. Pagi Pak, mohon maaf kalau saya ganggu Bapak lagi. Nggak pernah, biarin aja kalau ganggu, saya nggak terganggu. Cuman jawab saya mungkin agak lambat kadang-kadang karena banyak kesibukan juga. Saya mau tanya, apa bisa seorang rentenir melapor ke polisi atas dasar biaya jasa dan bunga yang belum dibayarkan, sedangkan kami sudah melakukan pelunasan hutang pokok dan seluruhnya? Hutang rentenir itu tekanannya berat sob, tidak ada jaminan tapi tekanan berat gitu. Kenapa? Karena dia tidak ada legalitas hukumnya, meskipun ada bentuk operasi dan yang lainnya, itu kita masih terlindungi oleh undang-undang gitu. Kalau dia melakukan kekerasan berarti kena pasal pidana, dan itu yang ditakuti oleh mereka gitu. Tapi intinya apa, harus jaga juga, jangan memprovokasi juga. Terus kita selesaikan dengan data yang bagus. Jadi yang pertama data yang bagus segala macam-macam, dan mereka pasti tidak punya catatan yang lebih baik, makanya kita harus punya catatan. Di situ kita bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, saya jawab nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in ala muhammadin wassalatu wassalamu ala rasulillah wala sallallahu wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah bi qulatil hati. Alhamdulillah la nikmatil islam wal iman wa kafa bil minima. Alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah nikmatil tatimmus sholihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah urusan saudara Pian ini dan keluarganya, sehingga karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah ya Allah, dan jadikanlah dia tobat riba ya Allah, tidak mengambil riba lagi, baik rentenir atau apa yang lainnya. Oke, saya pernah mengalami masalah ini, dan ternyata kalahnya dengan apa? Dengan diskusi negosiasi yang baik gitu. Dia lapor polisi, disilahkan aja. Kenapa? Karena malah dia yang terjerat, karena tidak ada lihat perjanjiannya segala macam-macam. Anda lihat perjanjian, makanya kalau lihat perjanjian utang piutang segala macam-macam, jangan main tanda tangan, ditekan jangan main tanda tangan. Jangan juga menerbitkan cek kosong atau apapun. Jangan menjanjikan segala macam-macam, bilang aja insya Allah kalau memang ada dananya. Dan kalau sudah terbayar lunas, pokoknya paling mereka minta bagian hasil usahanya mereka gitu, uangnya itu tergantung Anda gitu. Itu yang dilakukan. Jadi kita juga tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu keras banget gitu. Negosiasi itu kadang-kadang kita harus ngalah gitu. Contoh, pinjam 10 juta gitu. Anda ikhlasnya berapa? 500.000 atau 1 juta, ya udah kasih aja seperti itu gitu. Kalau saya seperti itu, jadi saya tidak kaku-kaku amat. Dan ini saya alami ketika ada saudara ipar saya hutang sampai kalau dari si orangnya ngomongnya nilainya sekitar hampir 1 miliar gitu. Gebrak-gebrak sana gebrak sini, akhirnya saya lawan, saya datangin, dan yang saya lakukan adalah negosiasi. Bukan mereka datang ke tempat saya datang ke rumahnya mereka, saya libatkan keluarganya mereka dan yang lainnya, dan saya ngobrol dengan mereka dan saya kumpulkan datanya, mana yang udah kamu bayar. Ternyata apa, yang diakui 1 miliar itu paling banter 200 jutaan gitu. Jadi udah melebihi dari pokoknya gitu, malah kelebihan gitu. Jadi saya lihat seperti itu, dan itu saya negokan gitu. Dengan dasar apapun segala macam-macam, dia ini keluarga si rentenir juga terlibat segala macam-macam, tadinya menekan segala macam-macam, tapi karena saya punya data yang kuat dan yang lainnya, termasuk bukti transfer dan yang lainnya, bla bla bla. Terus ini sudah ada keuntungan, sudah lewat, saya bilang kalau yang wajar paling tambahnya paling 200-250, dan itu kita negosiasi, dan alhamdulillah akhirnya deal di angka 250 juta gitu, dari tadinya minta 1 miliaran. Nah, ini ada undang-undang yang melindungi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7, pasal 4 dan pasal Undang-Undang nomor 8 ya tahun 99 ya. Pasal 4 dan pasal 7 Undang-Undang melindungi hak konsumen dan mengatur kewajiban pelaku usaha rentenir yang melakukan praktik yang merugikan konsumen bisa dijerat undang-undang ini. Terus Undang-Undang KUHP-nya ada juga pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan jika rentenir menggunakan ancaman dan kekerasan untuk menagih hutang. Mereka bisa dijerat dengan pasal ini. Dan ada juga dari OJK ya, Undang-Undang nomor 221 tahun 2011 tentang OJK memiliki kewenangan untuk mengatur mengawasi kegiatan usaha jasa keuangan, termasuk pinjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan informal. Praktek rentenir yang tidak terdaftar tidak sesuai dengan regulasi OJK, jadi dia tidak ada legal standingnya di mata hukum. Jadi kalau dia lapor polisi nggak apa-apa, lapor polisi paling lebih bagus. Bila perlu kita ajak mereka bareng-bareng ke sana itu. Apalagi jadi kalau masuk sampai pengadilan pun itu bakal dibatalkan hakim. Karena apa? Ada regulasi yang mengatur batasan bunga yang pinjaman yang diperbolehkan. Jika rentenir memberikan bunga yang melebihi batas yang ditetapkan, itu dianggap sebagai praktik ilegal. Dan itu sering dilakukan kalau pengadilan, kalau seandainya koperasi atau apapun menetapkan bunga yang seenak udah segala macam-macam, pasti dibatalkan oleh hakim, dan kita yang dimenangkan. Jadi intinya seperti itu, jangan takut dulu. Yang penting apa? Yang penting kumpulkan bukti kalau dia ada kekerasan segala macam-macam. Kalau pertemuan, kalau bisa ada 2 orang atau 3 orang,
ada 2 orang untuk saksi dan yang lainnya. Kalau dia melakukan kekerasan, Pak, saya video selfie kan boleh, atau videokan, tapi izin dulu gitu. Saya videokan ini karena takutnya supaya kita tidak terjadi salah paham dan yang lainnya gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau sampai membahayakan, jadi intinya jangan memprovokasi. Kalau mesti memprovokasi, kalau mereka itu melakukan tindakan pidana segala macam-macam, kalau bisa ada saksi dan yang lain, dan itu jadi bahan kita. Banyak kejadian yang akhirnya tadinya melakukan kekerasan, sok jagoan segala macam-macam, akhirnya apa? Akhirnya bertukar itu kena pidana karena urusan utang piutang itu urusan perdata, so tidak ada hubungan dengan polisi, penjara dan pengadilan atau penjara dan pidana gitu. Jadi urusannya perdata atau gitu. Jadi intinya negosiasi aja dulu dengan mereka, terus kalau dibuat surat pernyataan jangan sampai buat pernyataan dan yang lainnya, karena itu menjerat kita gitu. Kita janji segala macam-macam, jangan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin kita tepati gitu. Kalau memang harus memberi mereka, kasih batasan yang wajar menurut kita gitu. Jadi intinya apa? Anggap itu sedekah kita untuk mereka gitu. Kalau saya sih seperti itu, tidak keras-keras amat gitu, dan itu yang saya lakukan. Kenapa? Saya pengen selesai. Kenapa? Biar gimana pun mereka kan butuh pemasukan dan yang lainnya, itu yang diharapkan dari mereka. Kalau negosiasi keras-kerasan, takutnya timbul kekerasan nanti ke depannya. Jadi biarkan saja kalau mereka mau lapor polisi, karena legal standingnya nggak ada. Kalau tidak legal standing tidak ada, gimana bisa lapor polisi gitu. Kalau mereka yang bisa kita tindak sebagai pelaku pidana ke depannya. Demikian, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau orang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.